Salafun munjiat. Kata Nabi ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan manusia. Jangan lupa like and subscribe agar channel ini bermanfaat bagi siapa saja. Terima kasih. Bersabda Rasulullah SAW dalam masalah ini disebutkan bahwa ada salafun munjiat. Kata Nabi ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan manusia. Kemudian wasalasun muhlikat. Ada 3 perkara lagi yang bisa membinasakan manusia. Wasalasu darajat, dan ada 3 perkara yang mengangkat derajat manusia. Kemudian ada lagi wasalasu kafarat, ada 3 lagi perkara yang bisa mengangkat atau menghilangkan dosa-dosa manusia. Namanya kafarah. Nah, apa itu? Adapun wa amal munjiat, kata Rasul, adapun 3 perkara yang menyelamatkan manusia. Jadi kita akan selamat baik di dunia dari segala macam keburukan, kemudian juga bencana, bahkan juga diselamatkan dari namanya balak dan fitnah. Dan di akhirat tentu akan mendapatkan keselamatan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu yang pertama? Fa khasyatullahi fis-sirri wal alaniyah. Itu selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik bersendirian ataupun bersama-sama. Inilah namanya takwa. Maka Nabi SAW pernah memesankan kepada kita semuanya bahwa dimanapun kita berada, hendaklah kita bertakwa. Ayuhan nas, ittaqillaha haitsuma kunta, manusia, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Ini wa'at bi'is sayi'atal hasanata tambuha. Maka ikutilah kalau kita berbuat jelek, berbuat dosa, maka ikutilah sekedar dengan perbuatan yang baik. Kata ulama, ada kalimat la ilaha illallah, perbuatan yang baik, maka akan menghapuskan dosa itu. Tapi bukan berarti kita boleh menyengaja, terus aku tak maksiat sih, terus bari aku tak, kemudian aku berbuat baik, enggak. Tapi siapa yang lalai, kemudian dia karena kelelahan dan teledornya itu kemudian dia berbuat maksiat, maka setelah kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, dan adalah istighfar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, itu adalah wujud kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dihapuskan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita bertakwa. Maka dimanapun seorang itu bertakwa, maka akan Allah berikan kepada jalan keluar. Dan juga akan Allah berikan namanya rezeki yang tidak pernah disangka dan diduga-duga, berupa rezeki yang halal, yang thayyib, bukan rezeki yang haram, bukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun perkara kedua yang akan menyelamatkan manusia adalah yaitu al-qasdu fil faqri wal ghina. Artinya apa? Yaitu tengah-tengah, hidup sederhana. Ya. Jadi kebiasaan hidup sederhana, tidak boros, tidak bermewah-mewah, tidak berfoya-foya begitu, maka seseorang akan selamat. Kenapa? Contoh begini, manusia ini masih punya obsesi, punya keinginan kan, kalau kita ini bisa punya ini, nah kita milih ini. Kadang-kadang untuk mencapai itu orang harus kemudian kredit. Kadang-kadang dia silau, dia inginkan sesuatu yang kredit itu, tapi dia nggak pernah memikirkan, kok bayar lebih. Nah, akhirnya banyak orang itu yang ngantek di kredit demi untuk membeli sesuatu, akhirnya orang iso bayar. Nah, ini contoh kita tidak hidup sederhana. Maka orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang selamat itu apa? Dia selalu sederhana. Kalau memang dia mau belanja, ya dia membutuhkan sesuatu, ingat. Kalau kita mampu tuh belanja berdasarkan kebutuhan kita. Kita butuhkan apa? Oh ini kita beli. Dan kita menemui kebutuhan kita harus ingat juga. Harus ingat kemampuannya. Kalau kemampuannya tidak ada, jangan sampai kita kemudian menginginkan yang
kita tidak mampu, kita ingin sepeda, tapi nggak mampu, ya sudahlah, jalan kaki. Orang berjalan kaki tidak hilang kehormatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mampu beli sepeda motor, beli sepeda motor. Jangan beli sepeda motor kalau dia tidak mampu untuk membayarnya, untuk mencapainya. Lebih baik kita bersepeda ontel yang kita mampunya beli itu daripada kita kemudian harus beli sepeda motor tapi kita kemudian kredit, akhirnya nggak bisa lunas, akhirnya itu penuh dengan sesuatu yang adalah ribawi, akhirnya kita tidak akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan, kita masih binasa oleh keadaan kita. Kita mestinya harus selamat, tapi kita nggak selamat. Makanya hidup sederhana itu adalah menyelamatkan kita. Jadi kalau kita ini jadi orang yang miskin, ya jangan pelit-pelit. Jadi orang yang kaya jangan boros-boros. Artinya selalulah kita menjadi orang sederhana, apalagi semua yang kita inginkan itu semuanya dapat tanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang akan menyelamatkan manusia adalah apa? Yaitu al-adlu fir ridha wal ghadab. Kita senantiasa bersikap tengah-tengah. Fir ridha, kalau kita ridho, kita rela, kita senang gitu kan. Maka jangan sampai kita senang, kita ridho, kita melampaui batas. Jadi contoh, kalau kita lagi senang karo bojo, maka tujo, njaluk mopo. Nah, senang karo anaknya tujo, njaluk mopo. Senang karo konco ya ngono, tujo, njaluk mopo. Nah, kita namanya tidak tengah-tengah, tidak ambil yang tengah, yang sedang-sedang. Nah, kita jadi nggak selamat kalau begitu. Akhirnya apa ya sudah, teman kita, anak kita semuanya menginginkan apa yang dia inginkan dan mereka terembur rakus-rakus, kita yang hancur. Kita nggak selamat. Demikian pula saat kita ini marah, saat kita ini sedang emosi, barangkali begitu, sedang kita ini ya tidak bisa mengendalikan emosi kita, marahlah tadi gitu. Maka jangan sampai kita kemudian merusak. Marah ya marah, tapi jangan sampai kemudian kita merusak dan kita dendam, akhirnya jadilah permusuhan. Marahlah sedang-sedang saja. Kalau bisa kita apa? Jangan mudah marah. La taqdam. Kata Nabi jangan mudah marah, tapi sederhanalah dalam marah. Marah jangan sampai engkau merusak, jangan sampai engkau kemudian berbuat dolim, berbuat aniaya, bahkan sampai bersumpah tidak memaafkan dan sebagainya. Akhirnya kita menjadi gak selamat dari dosa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun 3 perkara yang membinasakan manusia adalah apa? Juga ada 3. Itu fasukhun muta', yaitu kebahilan yang diperturutkan. Memang siapa yang nggak cinta harta? Semua orang itu cinta harta. Tapi cinta itu ada batasannya. Kalau kita punya harta, ya jangan lupa kita sedekahnya. Kalau udah wajib zakat, ya kita jangan lupa zakatnya. Jangan sampai kita kemudian membakhilkan harta. Maka barang siapa mengikuti keinginan jiwanya, kita membakhilkan harta kita cintai sampai kita memiliki rasa dan eman-eman di orang lain. Ingat, siapa yang menentang membayar zakat, menolak membayar zakat, maka dia diancam Allah dengan siksaan yang pedih di dunia, bahkan juga di kehidupan akhirat. Maka siapa kemudian dia memiliki harta, kemudian dia membakhilkannya, dan bahkan sangat bakhil dia, maka dia termasuk orang-orang yang akan binasa seperti Qarun dan binasanya orang-orang semisalnya. Kemudian wahawan muttaqaun, yang akan membinasakan usaha berikutnya apa? Yaitu selalu memperturutkan hawa nafsu. Anda semua adalah punya hawa nafsu, punya ini, pengen ini, sudah punya ini, pengen ini, sudah punya ini, pengen ini. Nah, akhirnya kita menjadi binasa. Kenapa? Karena kita terlalu over dalam menginginkan sesuatu keinginan. Belum tentu apa yang kita ingin itu baik bagi kita. Maka daripada seperti itu, maka kita mending qanaah. Kita terima apa yang sudah ada, kita maksimalkan manfaatnya. Contoh lah, ketika kita punya rumah, sederhanalah rumah itu bisa maksimal untuk ibadah, bisa untuk beramal soleh. Jangan sampai kita kemudian mengejar rumah-rumah yang mewah,
akhirnya pajaknya juga tinggi, kemudian kebutuhan juga cukup besar, akhirnya kita tidak mampu, akhirnya kadol. Nah, kadol, utangnya kegedean, besar pasak daripada tiang. Ini kan banyak keinginan. Maka sederhanalah keinginan kita dan lebih banyak untuk kita bersifat qana, yaitu menerima apa yang diberikan Allah dengan suka, dengan ridho. Kemudian berikutnya apa? Wa'ijabul mar'i binafsi. Yang membinasakan manusia benar adalah apa? Yaitu takjub pada diri sendiri atau namanya sombong. Ya. Kadang-kadang orang itu merasa bangga, ya, merasa bangga dengan dirinya. Apa yang dimilikinya dia pamer-pamerkan, derajatnya dia tampak-tampakkan, kemudian juga pangkatnya dia ini pamer-pamerkan. Ya. Bahkan sampai orang ini banyak memamerkan hartanya di media, memamerkan apa namanya jumlah emasnya, jumlah apa namanya uangnya di media. Akhirnya malah apa? Menjadi sasaran daripada para orang-orang jahat. Nah, apa? Yaitu dirampok, nah, diambil oleh mereka. Karena apa? Kita suka pamer, kita suka sombong, takjub dengan diri kita sendiri. Nah, orang kaya itu apa? Orang kaya itu banyak diamnya, tidak pamer. Karena dia tahu kalau pamer itu sasaran orang yang jahat. Nah, banyak orang itu lebih suka diam. Itulah orang kaya sebenarnya. Orang yang banyak ngomongnya itu justru malah ini ada motif sesuatu tertentu yang bisa membuat orang lebih kaya lagi. Tapi ketahuilah, seberapa banyak serang itu orang kaya kekayaan seperti Indra Ken, kemudian Don Apostle Salmanan itu, karena ternyata semuanya adalah abal-abal. Maka janganlah kita pamer kekayaan dengan sombong kita, pamer kekuasaan dengan sombongnya kita, kekuatan dengan kesombongan kita, karena semua akan membinasakan diri sendiri. Nah, wa amat darajat, adapun yang mengangkat derajat adalah fa'ifsa'us salam, maka menebar salam. Jadi salam ini akan mengangkat derajat kita. Ketika ketemu orang kita ucapkan assalamualaikum. Kata Nabi, ucapkanlah salam. Kemudian tebar apa namanya, berikan makanan. Sambunglah silaturahim, engkau akan masuk surga dengan selamat. Maka orang yang mengucapkan salam akan dibalas dengan ucapan yang sama. Contoh saya mengucapkan pada Anda, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapatkan keselamatan dengan doa-doa itu. Maka ada orang mengucapkan salam, maka angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa banyak mendoakan orang lain dengan keselamatan kesejahteraan, dia juga akan didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan kesejahteraan. Dan Allah sendiri yang akan memberikan. Maka semakin banyak orang menebarkan salam, menebarkan kedamaian di atas alam ini, maka dia akan terangkat derajat kedudukannya. Kemudian wa it'amut ta'am. Dan banyak kita memberi makan. Nah, makanan, kata Rasulullah, ini kalau kita ingin besok mendapatkan surga, ya maka berbagilah di dunia ini dengan apa? Dengan apa yang kita miliki, yang kita suka. Siapa yang ingin surganya mulia, ya maka berikanlah sesuatu yang merupakan bahan kemuliaan kita. Kalau kita berbagi makan, maka bagilah makanan yang kita suka. Jangan engkau berikan pada orang lain yang tidak suka. Meskipun buah-buahanmu itu kamu suka yang lebih, yang gede-gede, yang manis-manis, yang bagus-bagus, ya jangan kemudian kau pilih yang buruk-buruk untuk kau hadiahkan pada saudaramu. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidih. Janganlah engkau kemudian memilih-milih yang buruk untuk kamu infakkan, tapi yang baik kemudian engkau justru menjualnya untuk kesenangan dirimu. Atau kau makan yang bagus-bagus, yang jelek-jelek kau berikan pada orang-orang miskin dan para pengemis. Nih. Kemudian apa? Wasfayatu billali wan nasu niyab. Yang angkat derajat manusia apa? Yaitu sholat malam. Kalau orang pada tidur, kita bangun, kita sholat malam, itu derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya orang yang dhuwur derajatnya itu apa? Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Nah, kalau malam sedikit tidurnya. Untuk apa? Untuk banyak mendekat. Untuk banyak takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia jauh dari tempat tidurnya
tapi lebih banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang terakhir, wa amal kafarat pun yang menjadi penghapus dosa itu apa? Yang akan menghapuskan dosa adalah faisbahul wudu fil makarih. Itu apa? Kita tetap menyempurnakan wudu meskipun dalam keadaan situasi yang tidak menyenangkan. Contoh dingin, kita sempurnakan. Ya kan? Ataupun kita mungkin ya lagi dalam keadaan ya hawanya nggak nyaman gitu kan. Nah, kemudian karena ada yang berpendapat kita kalau wudu gitu kan jangan dilap wudunya, katakan makruh. Nah, otomatis kalau kita wudu airnya masih ada dalam badan kita mungkin merasa risih, tapi kita biarkan. Itu bagi yang berpendapat seperti itu. Maka juga termasuk kebaikan bagi mereka. Nah, saya pendapat ada ijtihad, siapa yang berijtihad bahwa ketika dia berwudu airnya dibiarkan di dalam badannya, mungkin dia nggak merasa senang, tapi kalau itu adalah merupakan satu wujud daripada untuk sempurnanya wudu, otomatis adalah merupakan kebaikan bagi dirinya. Dan apa berikutnya? Yaitu naklul aqdar minal jamaah, yaitu melangkahkan kaki menghadiri sholat berjamaah. Ini juga merupakan perkara yang mengangkat derajat manusia. Bagaimana tidak orang berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu untuk menuju ke masjid untuk sholat, maka satu langkah mengangkat derajat. Nah, dan satu langkah lagi menghapuskan dosa. Otomatis ketika orang begitu seringnya ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk ketaatan kepada Allah, maka derajatnya otomatis diangkat dan dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang terakhir adalah intidharus shalah ba'da shalah, yaitu menunggu datangnya sholat yang akan datang setelah kita melaksanakan sholat yang barusan. Jadi contoh, kita pada maghrib itu kita nggak pulang, tapi kita banyak pengajian di masjid, atau kita tadarus di masjid, atau kita ini mengkaji ilmu agama di masjid sampai waktu isya. Itu termasuk adalah mengangkat derajat, bahkan disebut namanya ribat, perjuangan, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu perkara-perkara yang baik dan yang buruk gitu kan. Yang baik ada yang menjadi penyelamat, kemudian yang buruk akan menjadi pembinasa, kemudian yang baik akan menjadi penghapus dosa, dan juga yang baik akan mengangkat derajat. Maka yang baik monggo kita lakukan, yang buruk mari kita segera meninggalkannya. Insyaallah kita menjadi orang-orang yang beruntung dunia, beruntung di akhirat. Dalam ketakwaan itu tidak ada kerugiannya sama sekali.